Halo semuanya, balik lagi di Geekside Channel. Oke, baru saja di Senin malam yang melankolis ini hujan. Kita baru aja nonton 5 cm per second live action. 1 cm per second Live action. Gue nggak tahu ini dalam rangka apa, cuman sebelumnya ditayangkan lagi versi animasinya ya. Ya sebelumnya Januari kemarin. Oh, dan by the way ini salah satu yang nggak tahu, bagi yang nggak tahu ini salah satu karya Makoto Shinkai. Iya. Early Ya, salah satu ya. karya-karya awalnya, dan gue nggak tahu ini seberapa besar popularitas dia di penggemarnya, cuman mungkin cukup segmented ya gitu. Cukup segmented. Ini adalah salah satu adaptasi live actionnya, dan semua orang pengen nonton sih harusnya ya kalau penggemarnya Makoto Shinkai. Dengan berarti karya terakhirnya adalah sebelum ini Suzume animasi ya, dan ini masih live actionnya. Nah oke, langsung aja deh. Memang sih kalau aku boleh lancang, ini tuh mau menyambut berapa ya, 19 tahunnya Yosoku Go Centimeter itu kan 3 Maret 2007. Jadi ini tuh sekarang kalau nggak salah berarti Maret tahun 2026, berarti 19 tahun. Mungkin karena lagi nge-hype momen anniversary itu, jadi Makoto Shinkai mungkin dari tahun 2024 kali ya udah mau merencanakan bikin live action, makanya diedankan lah di tahun ini. Jadi ini sudah bilang semi mau anniversary lah gitu. Memang Indonesia kalau nggak salah rada telat ya. Harusnya kan nih film teh 2025 bulan November kalau nggak salah, atau Oktober November. Mungkin di Jepang setelah beres perputarannya tayang di sana baru bisa ke Asia Tenggara, dan kita teh sehari setelah dari Malaysia, malah Malaysia duluan daripada Indonesia. Tumben ya. Ini mah info aja gitu. Jadi nah di sini tuh kayak bener-bener mau menjelaskan kisah yang kalau kita dulu nonton itu sebenarnya kan kayak film animasi pendek 3 bagian, jadi 30 menit ya. 62 menit. Oh, 62 menit. Jadi mungkin satu segmennya itu 20 menit gitu kan. Nah, di sini tuh konon katanya, correct me if I'm wrong, kan sebenarnya ada manganya ya. Sama light novel kalau nggak salah. Nah, dia mau incorporate itu, jadi kalau animasinya kan mungkin durasi terbatas. Akhirnya sekarang dia bisa ngasih steroid jadikan 2 kalinya. Tadi kalau ngasih kita nonton 2 jam 10 menit. 2 jam ya. Jadi dia mau menjelaskan ada background yang mungkin tidak bisa ditampilkan batasan durasi di animasi, diedankan di live action ini. Memang sih ada beberapa hal yang benar-benar plek sama animasinya, tapi di sini tuh mungkin kalau teman-teman boleh tahu kayak kita dikasih penjelasan latar belakang karakternya jadi lebih jelas gitu kan. Kalau lu kayak selewat aja, mungkin di situnya sih Makoto Shinkai dia mau ngangkat ini jadi live action, satu karya di awalnya sama yang mungkin berkesan khususnya untuk generasi saya sama kita gitu ya. Karena dulu ingat pesan belum ada streaming service atau betul. Ini tuh dulu beredar di sirkulasinya toran gitu. Iya benar. Ini mah gue pikir lu enggak, gue dari dulu teh dikasih sama temen gitu, beredar di mulut ke mulut aja ya. Terus teh cuma 20 menit, terus segmen keduanya 20 menit, segmen ketiga, jadi nonton teh kayak kita dapat lagi momennya tuh kita dapat gitu. Bagi mungkin kalau aku dulu udah kuliah, sehingga mungkin masih SMA. Gue nontonnya pas kuliah sih. Apa mungkin 2007 kan keluar tadi kata Gigi. Gue nonton sekitar mungkin 2008 2009 dan mungkin share sedikit. Gue waktu itu direkomendasikan sama Valen waktu itu. Iya. Coba, dan waktu itu memang karena gue kuliahnya di kafe, jadi kita jadi banyak share referensi kan. Animasinya kan bagus banget ya. Bagus banget. Untuk standar tahun 2000-an. Wah, itu ngaco. Jadi dan itu waktu itu testimoninya adalah ini animasinya ngaco banget. Dan banget. Waktu itu kan apaan 5 cm per second ya. Terus pas ditonton, agak traumatis jujur. Agak traumatis. Ini tuh ini saya dikasih sama Gigi. Iya, ini Blu-ray ini ya. Blu-ray, dan ini kata-kata atasnya next Miyazaki. Memang mungkin belum selevel Miyazaki, cuman digadang-gadang. Kayak digadang-gadang gitu kan. Dan memang akhirnya sekarang kalau teman-teman udah ngikutin sampai tahun 2023 terakhir kan, film dia juga sebenarnya bagus aja ya gitu kan, kayak Your Name, Bad Dream gitu, ataupun agak datar tapi Suzume dia naik lagi gitu. Misalnya punya khasnya gitu, yang mana mungkin realistik banget gitu kan. Nah, di sini tuh jadikan live action, kebayang sih durasi 2 kali, apakah lebih nyesek? Nah, itu pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan. Dan ini kalau nggak salah nih hari ketiga tayang. Kan Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kita hari keempat lah gitu kan. Jadi di sini tuh kita coba. Dan ini dapat poster teman-teman. Kalau nontonnya di
XX1. ya sebenarnya art paper biasa sih. Super biasa aja sih. Dan oke lah, jadi ada kenang-kenangan gitu. Nah itu kita nonton, dan jujur sih kalau aku pribadi sih, disclaimer di awal aja, ekspektasi aku nggak gitu tinggi-tinggi. Oke. Jadi karena aku udah pernah nonton live action dari animasi sebelumnya, jadi B aja. Tapi secara mengejutkan sih menurut aku ini di atas ekspektasi aku. Jadi bisa dibilang true to the anime, tapi tanpa menghilangkan sisi-sisi estetiknya. Oke. Ini film ini kalau kata saya, stil-stilnya atau scene-scene-nya itu teh kayak bagus lah gitu sih, fotografinya teh bagus. Ya, DOP-nya bagus. Sinematografinya bagus. Terus satu sisi ini kan filmnya, kalau Makoto Shinkai kan hebatnya tuh dia landscape atau tempat-tempatnya kan ada aslinya ya. Bukan berarti tidak boleh, cuma maksudnya itu tuh jadi kayak sekarang kelihatan bener gitu. Oh memang ada ternyata di daerah Tokyo hidup jadi lebih hidup, dan jadi bisa lebih menjiwai gitu nontonnya gitu. Memang ada beberapa catatan sih kalau aku pribadi sih, di sini akarnya kawaii pisan sih. Siapa dong? Jadi gimana ya? Aku kira bakal yang cantik-cantik gimana gitu ya. Ternyata dibikinnya nggak asal cantik gitu ya. Cantik, jadi dibikin kawaii. Malah edannya mas yang jadi si Takakinya sih itu dia actingnya bisa kayak nahan emosi kayak gitu ya. Inginnya dapet, terus menjiwai lah gitu si Takaki, di mana dia teh yang Takaki dewasa tapi ya. Yang aku kurang kena tuh yang Takaki pas dia di puber di remaja. Oke. Agak terlalu dipaksakan sih, sok cool-coolnya gitu aku kurang. Oh yang pas SMA ya? Yang SMA, tapi pas yang anak kecil sampai SMP tuh bagus tuh. Ya. Sampai SMP bagus tuh dari kecil sampai SMP, tapi terus yang segmen kedua kosmonaut, kalau teman-temannya ini kosmonaut ya ini ya. Covernya ini kan adegan, bahkan di filmnya juga. Nah, ini adegan yang di kosmonaut itu menurut aku jadi lebih banyak porsinya dibanding yang kalau teman-teman nonton Sakura jatuh segmen pertama sama 5 cm per second segmen ketiga. Jadi di sini tuh malah si segmen kosmonautnya lumayan mendominasi sih. Kalau menurut saya, dan jujur pilihan yang tepat menurut aku si Makoto Shinkai, karena sebenarnya still image, atau kalau teman-teman udah nonton atau udah pernah lihat di Google pasti selalu tampilin teh yang anak kecil dan laki-laki perempuan gandengan di jalan atau enggak yang terakhir tuh yang jalan di es. Oke. Itu kan itu udah terpatri pisan lah. Nah, dia coba cari yang lain, dan menurut aku yang di kosmonaut ini pas banget, apalagi adegannya tuh ikut berkaca-kaca ini saya pribadi, sebuah adegan yang harusnya jadi sebuah adegan yang manis jadinya tragis. Nah, itu bagus gitu, di situ dia ngambil situ. Jadi kalau aku sih catatan yang lainnya sih mungkin biasa aja, karena ini kan mungkin film kayak film televisi sih kalau aku boleh nangkep. Oke. Terus time-lapse-nya gitu juga, khas-khasnya Makoto Shinkai tetap dipertahankan sih di situ. Sama kejutan aja ada. Kebetulan aku kan suka banget Godzilla Minus One, jadi ada aktor yang jadi salah satu pemeran di Godzilla Minus One, jadi di sini jadi cukup penting lah. Di sini sih kalau teman-teman boleh bandingin sih mungkin yang mirip-mirip kayak dua orang menjalani kehidupan masing-masing, tapi teh pernah nyaris ketemu tapi nggak sampai ketemu gitu. Aku pernah nonton kayak gini, kayak Sleepless in Seattle sih ini mah. Correct me if I'm wrong. Jadi si sutradaranya live action ini mau ngambil ini bahwa ada orang teh malah nggak pernah ketemu, tapi kalau misalnya punya ikatan satu jiwa gitu teh, nanti kalau pas ketemu teh pasti udah klik. Nah ini opposite of that gitu. Ya benar. Jadi yang udah sempat klik tapi karena terpisah sama jarak, akhirnya udah jalan hidup masing-masing. Aku sih somber banget, dan menurut aku Jepang banget sih, maksudnya jadi romantismenya itu romantisme Jepang aja gitu. Jadi khas gitu kalau aku sih. Gigi sudah lagi-lagi sudah di mention banyak sekali dengan Gigi. Mungkin gue coba bongkar dari sisi kalau misalkan awam yang nonton kali ya. Maksudnya kayak siapa tahu nih yang nonton video kita atau ada yang terrekomendasikan atau pengen tahu tentang centimeter per second ini dari animasi seperti apa, dan gak memposisikan gimana kalau misalkan gue nggak tahu animenya mungkin atau nggak tahu latar belakang gue nonton. Cuman memang ya tadi Gigi sudah mention dari estetika, penyampaian pesan sampai romansanya itu Jepang banget. Apa ya? Quiet. Terus simple. Nggak ada yang nggak ada hal-hal yang
sifatnya lebay lebay gitu. Cuman dari orang-orang yang sudah tahu tentang karya Makoto Shinkai khususnya yang ini udah tahu betapa nyeseknya maksudnya karya yang satu ini, karena walaupun di semuanya sih nyesek kali ya. Nyesek semuanya Ternyata masih dapat walaupun memang beda bentuknya. beda bentuknya. Kalau secara ekspektasi jujur gua agak ya dibilang tinggi banget, cuman gua agak mengangkat tinggi lah. Karena gue pengen tahu nih kalau jadi orang kayak gimana nih, dan akan menyesakkan animenya. Dan ternyata memang kita banyak terpukau sama visualnya, sinematografinya, dan secara cerita kan basically kita udah tahu ya. Cuman memang ada titik-titik yang membuat kita kaca-kaca kali ya. Kaca-kaca ya. Memang tidak sampai nangis. Iya. Ya itu aja. Nah, itu kenapa ya? Maksudnya mungkin lu ada pandangan? Kalau aku sih lebih tepatnya karena kadang itu animasi itu punya feel-nya yang beda gitu ya. Jujur kayak adegan di animasi itu kalau cuma montase tapi kita teh dapat kesendiriannya. Padahal nggak ada karakternya, tapi di sini malah ada karakternya. Dos aja sih kalau menurut aku nih closure-nya bagus sih. Menurut aku memang tetap nyesek. Lebih ada closure-nya. Lebih ada closure, jadi sudut pandang dari si Takaki gini, sudut pandang dari si Akari gini lah. Lebih bisa legowo lah, tapi tetap nyesek sih sebenarnya. Dan walaupun agak kecil sih dia pakai lagunya tetap pakai lagu tetap walaupun jadi insert song doang ya, sekilas doang, nggak kayak kalau di animasi kan full ya gitu kan. Jadi langsung di sini langsung verse keduanya gitu kan. Jadi langsung yang klimaksnya gitu kan. Nah, di sini sih kalau aku sih jujur sih dari semua adaptasi live action yang pernah aku tonton, kita pernah ngebahas si Tokyo Avengers. Saya sih jujur ini di bawahnya dikit sih. Karena Tokyo Revengers kan emang liar banget animasinya, jadi pas dijadikan live action deh kena gitu. Jadi kalau ini sih karena ekspektasi saya rendah, lumayan lah melebihi, tapi tetap masih di bawah Tokyo Revengers. Kalau bagi saya mah itu sih. Kalau dibandingkan dengan live action itu ya. Gitu. Kalau aku sih secara angka gitu misalkan itu. Kalau aku sih ya di 7,0 lah, pas lah. 7 pas ya, gue juga setuju sih. Ya, memang hanya terbantu lagunya Kenshi Yonezu 1991. Ini kayaknya Kenshi Yonezu juga kenal karya Makoto Shinkai. Soalnya biasanya kan Makoto Shinkai itu sama Red Wimps ya. Tapi itu circle-nya begitu aja. Red Wimps, Kenshi Yonezu, Makoto Shinkai, itu aja. Jadi di sini itu khusus yang live actionnya Makoto Shinkai mengizinkan si Kenshi Yonezu, dan lagunya teh 1991 kalau teman-teman tahu itu teh tema besar di film ini, karena mereka berdua tuh menunggu sebuah komet ya nyebutnya 1991 EV gitu kan di situ. Jadi kayak ini teh bikin benang merahnya di situ, walaupun tetap nyesek sih. Asli sih. Ada nyesek guys. Agak sesak napas nontonnya serius. Jadi aku sih beraninya sih Makoto Shinkai ngangkat live action ini teh, padahal filmnya juga rada segmented sih. Dan tadi juga bener kayak kita nonton teh orang teh menikmati hening gitu kan. Dan nggak ada ledakan. Ada ledakan apa gitu. Pasti gue juga bener juga ada filmnya gitu. Mungkin nggak tahu Gigi setuju apa nggak. Mungkin agak mirip dengan sensasi nonton Koreeda ya. Nah, ya kayak Koreeda. Ya, jadi nah ini nanti kita mention, kita beberapa kali bahas filmnya, ada yang terakhir. Mungkin kita mention sutradara ini, teman-teman bisa lihat. Cara mereka bertutur ceritanya teh hanya memaparkan aja ini ada gini, mereka bertambah besar nggak ketemu bla bla bla, terus akhirnya set ending udah gitu. Apa tidak seperti ending yang kita biasa lihat di film. Udah aja gitu. Iya gitu aja. Move on dengan kehidupan masing-masing. Udah gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya realita ya. Itu. Justru itu mungkin nyesek. Aduh kacau sih. Tapi pas lah kalau kataku sih ini good adaptation, not great. Great but good ya. Ya gitu. Paling sih catatan saya moga-moga sih kalau ternyata ini sukses. Ternyata jadinya Kimi no Na wa. Waduh. Enggak tahu ya dia. Enggak tahu ya. Itu aja sih. Tapi kalau sampai sekarang ada hype-hype apa enggak terlalu? Kalau Makoto Shinkai sih kalau nggak salah inget dia mau announce tahun ini film animasinya. Itu aja sih yang saya tahu. Mungkin ini kayak ngetis ke sana juga sih. Kita lihat aja lah nanti lah. Kita lihat aja lah. Seperti apa perkembangan IP-nya ya. Apakah bencana lagi? Oke. Teman-teman buktikan sendiri aja ke bioskop seperti apa 5 cm per second live action ini. Live action. Khususnya buat penggemarnya Makoto Shinkai sih gas aja lah buat hasanah perjepangan. Lumayan memanjakan mata dan rasa sih buat para wibu-wibu. Iya, wibu seperti saya. Seperti saya juga. Oke, teman-teman, sekian impresi awal dari kita.
Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.